Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini ada berita menarik teman-teman. Kita sebelumnya tahu Amerika Serikat ini menolak untuk segera memberikan selamat kepada Prabowo Subianto atas kemenangannya lewat hasil quick count beberapa bulan yang lalu. Tetapi pada akhirnya Amerika Serikat pun sadar bahwa Prabowo benar-benar menjadi presiden setelah ditetapkan oleh KPU. Nah, teman-teman, informasi menariknya di sini Amerika itu diketahui pada bulan November nanti akan mengadakan pilpres juga ya, seperti di Indonesia, pemilu untuk menentukan siapa presiden selanjutnya. Nah, menariknya di sini Joe Biden ini mendadak kesannya itu membaik-baikin Pak Prabowo, bahkan nih teman-teman, pada bulan Maret lalu ya kemarin sampai mengirimkan salah satu diplomat seniornya untuk langsung menemui Pak Prabowo dan mengucapkan selamat. Ya teman-teman, ini cukup menarik karena diketahui ini Joe Biden juga sempat memberikan janji-janji manis kepada Pak Jokowi untuk membantu transformasi energi bersih di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia ini menjadi sangat penting bagi Amerika? Kalau kita melihat peta geopolitik di Asia Tenggara, bukan saja karena banyak sekali perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, tapi Indonesia ini juga adalah central power di Asia Tenggara dan juga negara penyangga antara blok China dan juga Australia. Tentu dukungan rakyat Indonesia juga sangat berpengaruh bagi kerjasama ekonomi dan juga militer Amerika dan juga Indonesia. Karena itu teman-teman, menjaga hubungan baik dengan presiden selanjutnya yaitu Pak Prabowo ini tentu sangat dibutuhkan untuk Joe Biden yang ingin memenangkan kontestasi Pilpres Amerika Serikat untuk periode kedua. Ditambah ya musuhnya ini yaitu Donald Trump juga diketahui mempunyai hubungan yang baik dengan Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jadi ya mungkin ini curi-curi startnya Joe Biden untuk menarik simpati rakyat Indonesia, khususnya Pak Prabowo. Oke, nah teman-teman, ini dari informasi dari website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di artikel yang berjudul Menhan Prabowo terima kunjungan kehormatan Dubes AS untuk ASEAN, bahas upaya kolaboratif terkait pertahanan. Kita bakal cek dulu ini bagaimana upaya diplomat Amerika untuk menarik simpati Pak Prabowo. Dilansir dari Kemenhan RI, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah menerima kunjungan kehormatan Dubes Amerika Serikat yang bernama Mr. Yohannes Abraham di ruang kerja Kemhan, Jakarta pada Kamis tanggal 14 Maret bulan lalu. Dalam kesempatan ini, Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dubes Amerika Serikat AS untuk ASEAN atas kunjungan ke Kementerian Pertahanan. Salah satunya itu membahas dalam pertemuan itu yaitu mendiskusikan upaya kolaboratif pada wadah ASEAN Defense Minister Meeting Plus ADMM Plus Expert Working Group on Military Medicine EMG on MM serta gagasan-gagasan terkait kerjasama pertahanan. Saya yakin dukungan yang berkelanjutan dari satu sama lain akan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ikatan kerjasama kita di bawah kerangka ADMM dan ADMM Plus di depan, ujar Menhan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan country coordinator ASEAN-US Relationship sampai dengan pertengahan tahun 2024, sehingga dukungan Indonesia atas proposal untuk menjadi co-host Gender Advisor Workshop sangat diharapkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Menhan AS juga menyampaikan kembali penghargaannya atas keterlibatan dan kontribusi Indonesia dalam memelihara perdamaian, kemakmuran, dan keamanan di kawasan, ujarnya. Kita ngelihat di sini memang Amerika Serikat ya, ini adalah kunjungan pertama yang dilakukan diplomat Amerika Serikat ke Prabowo setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Nah, tentu memang ini angin-angin ya. Joe Biden ini memang benar-benar ingin menarik simpati Pak Prabowo sampai di sini ditawarkan berbagai proyek kerjasama militer yang pasti nominalnya itu sangat-sangat besar, dan
Kalau kita ambil ya otomatis kita bakal mendapatkan banyak sekali keuntungan dari pamansam. Tapi ya nggak ada makan siang gratis teman-teman. Ya Indonesia di sini dituntut untuk memberikan dukungannya kepada Joe Biden yang secara di atas kertas memang diunggulkan dari Donald Trump. Selain itu nih teman-teman, Joe Biden juga Selain itu teman-teman, Joe Biden juga kembali memberikan janji manis kepada pemerintah Indonesia soal transformasi energi bersih. Di sini di artikel yang memang sudah lama ya teman-teman, Joe Biden ini pernah menjanjikan berbagai bantuan-bantuan kepada Pak Jokowi ketika dirinya bertemu dengan Pak Jokowi pada tahun 2023 lalu di Gedung Putih. Setidaknya terdapat dua hal penting ya teman-teman yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dan Joe Biden terkait transisi energi serta bantuan dukungan terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai ibu kota negara IKN. Mengutip siaran pers dari Gedung Putih pada Selasa tanggal 14 November 2023 lalu, Biden menegaskan kembali komitmennya untuk bermitra penuh dengan Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Kedua pemimpin negara sepakat berada di garis depan dalam memanfaatkan transisi energi ramah lingkungan. Kedua pemimpin negara akan terus menjalin kerjasama yang erat dalam kemitraan pendanaan dengan Just Energy Transition Partnership JETP senilai 20 miliar US dollar yang diumumkan pada KTT G20 tahun 2022 di Bali. Sebagai informasi, JETP adalah perjanjian untuk memobilisasi pendanaan awal sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 309,7 triliun dari pemerintah dan swasta untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi Indonesia dengan menggunakan gabungan hibah, pinjaman lunak, pinjaman suku bunga besar, hingga jaminan dan investasi swasta. Hal ini mendukung lintasan global yang konsisten dalam menjaga batas pemanasan global sebesar 1,5 Celcius tetap dalam jangkauan. Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar 20 miliar dolar atau 309 triliun berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah yang diharapkan dapat mempercepat dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan dengan cepat. Ya teman-teman, dari artikel ini kalau misalnya Pak Prabowo tidak mendukung Joe Biden, bisa saja produk-produk atau bantuan-bantuan yang dalam dokumen JETP ini yang senilai 20 miliar US dollar ini bisa saja dibatalkan oleh Joe Biden karena ya Joe Biden ini masih sebagai seorang presiden. Nah tentu teman-teman ini memang Pak Prabowo sepertinya harus menimbang-nimbang siapakah yang mau didukung, apakah Donald Trump ataukah Joe Biden. Ya kita nggak tahu apa arah politik Pak Prabowo dan karena Pak Prabowo juga belum memberikan pernyataan sikapnya. Yang jelas siapapun pemenangnya, Pak Prabowo pasti bakal menjalin hubungan yang baik dengan pemenang atau presiden selanjutnya Amerika Serikat. Karena ya kita harus sadar diri saat ini Indonesia memang masih membutuhkan bantuan dan juga dukungan Amerika Serikat karena kita masih belum bisa mandiri ya teman-teman. Kita harus sadar industri militer kita masih tertinggal sangat jauh dari Amerika Serikat. Jadi ya mau tidak mau kita harus menjaga hubungan baik dengan AS ya, walaupun agak risih juga ya. Saat Pak Prabowo menang ini Joe Biden tidak langsung mengucapkan selamat, tapi baru setelah Prabowo ditetapkan secara resmi sebagai presiden ini Joe Biden langsung benar-benar all out memberikan dukungannya, mengirimkan diplomatnya hingga menawarkan berbagai proyek-proyek kerjasama militer kepada Pak Prabowo. Ya itu sih memang udah kelihatan ya, kalau misalnya butuh ya pasti baik, kalau nggak butuh ya acuh ata acuh kayak gitu teman-teman. Itu teman-teman informasi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.